Mudah-mudahan deh tuh ya kalau bisa dapat pinjaman modal ya. Itu bagus sekali, modal usaha lagi gitu kan. Siapa tahu ya suatu hari nanti di Indonesia bisa buka usaha. Oh, laptopnya Bu Yuliana error. Amin, iya Mas Rudi. Oh gitu ya. Oke deh, nggak apa-apa Mbak Yuliana. Apa namanya? Iya nih, makanya saya merasa tumben sekali Mbak Yuliana ini ya. Hari ini diem, agak-agak silent. Nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Yang penting Mbak Yuliana nya masih hadir nggak nih? Udah off ya. Oke, nggak apa-apa deh. Mudah-mudahan bisa online lagi ya. Oke, saya lanjut ya. Nah, hal-hal dalam surat rutin tentang kredit itu apa saja? Jelaskan permintaan di bagian awal. Oke, misalnya kita itu mau meminta kredit gitu kan, memohon untuk pengajuan kredit. Kemudian pastikan penerima surat informasinya akan dijaga secara konfidensial. Pastinya dong, misalnya bahwa hutang saya tinggal berapa, kemudian bunga saya berapa dan sisa hutangnya berapa. Itu kan sifatnya kan pribadi ya, tidak boleh diberitahukan kepada orang lain. Jadi diharapkan bahwa surat yang diberikan oleh bank kepada kita itu ini apa namanya dijaga kerahasiaannya. Konfidensial tuh maksudnya adalah dijaga kerahasiaannya ya. Oh, Mas Ferry juga mau online tapi nggak bisa ya. Ya nggak apa-apa. Disampaikan ya Mbak Dina ke Mas Ferry kalau besok kita akan ada perkuliahan tuton lagi, perkuliahan musik lagi. Jadi saya harapin mudah-mudahan besok sinyalnya sudah lebih baik gitu ya. Saya lanjut ya, kemudian uraikan informasi yang diminta, yaitu tadi kita mau ngajuin kredit, berapa banyak kredit, atau mungkin kalau misalnya tentang kredit tagihan tuh informasi yang diminta misalnya berapa sisa kredit kita, kemudian berapa pinjamannya, tanggal berapa kita bayarnya, jelas. Dan tutup dengan ucapan terima kasih. Kalau kita ngajuin kredit, ya itu tadi, tutup pastinya dengan ucapan semoga pengajuan kredit ini berhasil dan bisa terjalin hubungan yang baik antara customer dengan bank, misalnya seperti itu. Jelas ya? Saya lanjut lagi. Surat order atau pesanan. Nah, ini tuh biasanya kalau yang misalnya suka pesanan dalam jumlah banyak, misalnya pesan ke agen atau mungkin dari customer kepada apa namanya perusahaan. Nah, perhatikan apa saja, gunakan kalimat pesanan pada bagian awal. Misalnya saya mau membeli barang gitu kan, apa saja, atau saya mau order barang. Cantumkan rencana pembayaran dan tata cara pengiriman pesanan. Pastinya dong, misalnya saya membuka online shopping. Cara pembayarannya misalnya adalah melalui transfer ke bank, atau misalnya cara pembayarannya COD. COD itu maksudnya cash on delivery. Maksudnya apa? Pada saat barangnya datang baru dibayar. Banyak sekarang online shopping yang seperti itu. Dan tata cara pengiriman pesanannya gimana? Misalnya adalah saya pesan melalui telepon, kemudian dibukakan pesanannya, kemudian dikirim barangnya dan baru saya membayar. Gitu. Dan tutup suratnya. Tutup suratnya misalnya bahwa ditunggu pesanannya untuk pengorderan barang tertentu, misalnya barang apa gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak nih teman-teman? Masih ada yang mau ditanyakan? Jelas ya? Oke, saya lanjut. Surat khusus dan surat siaran pers. Contoh surat khusus, yaitu ada kartu ucapan, kartu lebaran, itu pun khusus. Kenapa? Karena ada momen-momen tertentu. Ada kartu selamat ulang tahun perusahaan dan terima kasih. Biasanya kalau terima kasih, misalnya terima kasih atas misalnya kehadiran orang penting gitu, atau mungkin terima kasih atas kerjasamanya. Nah, kalau surat siaran pers itu lebih kepada menyampaikan informasi kepada masyarakat luas melalui media massa. Misalnya dalam menyampaikan informasi tentang pemulihan nama baik perusahaan atau menyampaikan informasi mengenai launching produk baru. Itu pun namanya surat siaran pers. Dan hal-hal dalam membuat surat siaran pers itu pastinya menggunakan kop surat. Ya dong,
perusahaannya apa namanya, tanggal pembuatan berita, kapan dibuat itu beritanya, misalnya mau pemulihan nama baik, kapan dibuatnya, sesudah terjadinya isu-isu yang tidak jelas misalnya. Kemudian berikan info mengenai 5W1H. Apa tuh 5W1H? Ada yang tahu? Ada yang tahu 5W1H? Why? What? Who? What? Who? How? Yep, betul. What? When? Ya. What? When? Who? Apa lagi? Apa yang kurang? Where? Ya. Apa lagi? What? Who? When? Where? What? When? Who? Where? How? Masih 4 tuh Mbak Desi. Satu lagi apa? Satu lagi? Why? Good. That's good. Itu benar banget. Jadi what, when, who, where, how, sama why. Ya. Tahu ya, kalau lupa ingat bahasa Indonesianya aja. Apa, di mana, ya. Kemudian siapa, kapan, dan kenapa, dan bagaimana. Ya. Jadi apa permasalahannya, siapa pelakunya, misalnya siapa yang bertanggung jawab, kemudian di mana peristiwa itu terjadi, misalnya kalau misalnya mau pemulihan nama baik ya, kemudian permasalahannya apa, di mana, kapan terjadi permasalahan tersebut, mengapa bisa terjadi, dan bagaimana cara penyelesaiannya. Jelas ya? Sampai sini ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Saya jelasinnya agak-agak singkat-singkat aja ya. Karena inti daripada di buku itu, di modul itu sebenarnya intinya hanya itu saja sih. Keterangan lainnya sih teman-teman masih bisa baca di modul. Saya tidak jelaskan karena ini terlalu teoritis banget dan kalau teoritis itu saya lebih suka jelasin intinya aja. Dalam surat khusus harus dicantumkan 5W dan 1H ya Mbak. Surat khusus. Iya, surat khusus yang seperti apa nih Mbak? Surat khusus yang seperti apa nih Mbak Desi? Di perusahaan tidak selalu harus pakai 5W1H sih, tidak selalu. Tergantung kasusnya. Tapi cenderung mungkin bisa juga digunakan sebagai tolak ukur. Misalnya kalau kita mau buat surat mengenai apa sih yang mau kita jual, misalnya, ya kan, misalnya apa barangnya. Terus misalnya di mana kita mau jual itu, kenapa harus barang itu misalnya, kemudian siapa yang bertanggung jawab atau siapa yang akan menjualnya. Sebenarnya 5W1H ini itu hanya untuk sebagai garis besar informasi yang harus kita berikan, cenderung seperti itu. Tapi bukan berarti kita harus buat apa, di mana, siapa, kapan, tidak seperti itu. Cuma kita harus memberikan penjelasan yang jelas. Kalau bisa kita menjawab 5W1H ini. Jadi kita jawab siapa ya. Oh oke, kalau gitu saya harus taruh di dalam surat ini siapa yang bertanggung jawab. Seperti itu. Apa pokok permasalahannya. Seperti itu. Bukan dari kalau bisa kita membuat surat itu kita harus tulis apa pokok permasalahannya, tanda tanya, nggak seperti itu. Tapi hanya dijadikan acuan saja. Ya, dan tidak selalu. Dan dari 5W1H ini dilihat lagi, apakah cuma dari 5W, 3W saja dibutuhkannya?
Bisa jadi, tidak perlu pakai kenapa. Kenapa mau jual produk ini? Loh, ya saya kan perusahaan BUMN. Saya jual Pertamina, minyak bumi. Kenapa saya jual minyak bumi? Itu bukan suatu pertanyaan. Gitu. Jadi, nggak bisa dipakai why-nya. Tidak bisa dipakai why-nya. Jelas ya? Jadi, dari 5W1H ini dijadikan acuan saja, tetapi tidak semuanya harus 5W1H. Seperti itu ya. Saya lanjut ya. Nah, kemudian ada namanya surat penjualan. Penjualan itu selling ya, kalau bahasa Inggris itu selling, yaitu dimana upaya meyakinkan pembeli yang tadi, persuasif untuk membeli. Atau bisa jadi memberikan informasi yang sudah tertata, pastinya apa sih yang mau kita jual, ya nggak sih? Nah, penulisannya itu adalah kesatuan atau penekanan. Penekanan pada apa? Penekanan pada apa yang mau kita jual. Iya dong. Nggak mungkin kan kita mau menjual persuasif, kita memberikannya informatif. Itu bukan penjualan namanya. Itu namanya informatif, surat informasi. Ya, harus lebih ke persuasif. Dan gunakan kata kerja yang aktif. Iya dong, jangan kata kerja yang pasif. Misalnya, kalau kata kerja yang aktif tuh misalnya gini, Anda bermasalah dengan jerawat, tanda tanya. Terus misalnya tulislah, misalnya kata-kata bahwa inilah solusinya, apa penjelasannya. Itu adalah kata kerja yang aktif, membuat pembaca itu berpikir. Oh, membuat pembaca itu bertanya kepada dirinya sendiri atas pertanyaan yang kita ajukan. Seperti itu. Dan gunakan bahasa yang spesifik. Iya dong, kan kita itu menjual sesuatu. Berarti kita gunakan bahasa yang berhubungan dengan apa yang kita jual. Jangan kita menggunakan bahasa yang menyimpang dari apa yang kita jual misalnya. Karena yang tadi kan lebih bersifat penekanan. Dan tekankan pada bagian yang menyatakan penjualan. Biasanya kalau surat penjualan itu tekankan pada kalau barang yang dijualnya misalnya itu obat gitu ya, nama obatnya digaris bawahi atau nama obatnya diberikan huruf yang lebih besar atau dihitamkan gitu, dibuat jadi lebih tebal, misalnya seperti itu. Kemudian gunakan pendekatan induktif. Induktif itu tadi ya, bahwa inti daripada inti daripada persoalan itu di belakang. Jadi keterangan dulu lebih panjang lebar, baru sehabis itu inti dari permasalahannya. Apa sih yang mau kita jual? Misalnya seperti itu. Dan ingat prinsip AIDDA. Ada yang masih ingat prinsip AIDDA? Iya, betul. Kira-kira itu apa tuh? Kira-kira apa nih? Ini udah kita bahas dari yang beberapa waktu lalu. Iya, betul sekali. Jadi intinya bahwa kalau misalnya surat penjualan itu harus menarik perhatian ya. Kalau udah namanya juga mau jual sesuatu, kalau nggak menarik, berarti ini ya sudah bukan penjualan lagi namanya. Ya, itu harus menarik, harus meningkatkan hasrat minat pembacanya. Namanya juga mau jualan toh, ya kan? Jelas ya? Ada yang mau ditanya sampai di sini? Teman-teman bisa lihat ya contoh-contoh suratnya di modul ya. Itu tertulis dengan jelas, bisa dibaca. Kalau nanti ada pertanyaan, monggo silahkan tanyakan ke saya. Saya sangat open dan terbuka untuk menerima pertanyaan-pertanyaan yang ada. Ada yang mau ditanyakan? Jelas ya, oke. Kemudian yang terakhir, ini terakhir sepertinya. Presentasi bisnis. Presentasi merupakan kegiatan level kelompok yang menyampaikan pesannya dibantu dengan alat-alat bantu audiovisual. Seperti yang saya lakukan ini adalah saya lagi melakukan presentasi. Presentasinya mengenai audio ya yang saya bicarakan, kemudian mengenai visual. Visual itu lebih kepada yang saya tulis apa keterangannya, ya kata-katanya.
Dan ada loh jenis-jenis presentasi. Boleh dilihat di halaman 8.29 teman-teman. Nah, jenis-jenisnya itu ada yang briefing ya, pengumuman, ada rapat, presentasi rapat, ada presentasi program pelatihan, mungkin ada training. Misalnya training